Puji Tuhan, jemaat yang saya kasih, kita akan lanjut. Materi kita masih dalam 3 aspek kepemimpinan sebagaimana diteladankan oleh Yesus, dan kita ada di aspek ketiga, yaitu mengajar dalam otoritas firman. Kita masih dalam pengantar, belum masuk ke materi teladan Kristus ya, supaya kita memahami benar mengapa selama ini kita serukan tanpa kenal lelah tentang pengajaran firman yang sehat dan sistematis sebagai tidak dapat dipisahkan dalam iman Kristen yang benar ya, apalagi dikaitkan dengan leadership keimaman, kepemimpinan ya, peran pemimpin. Dan kita sedang mempelajari satu kasus yang terjadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu, ditulis oleh Yohanes dalam suratnya, surat 1 Yohanes pasal yang pertama, tentang munculnya guru-guru palsu ya, yang kita sebut sekarang sebagai gerakan gnostik, satu gerakan yang luar biasa di abad pertama yang mencoba mencerai-beraikan, menghancurkan gereja Tuhan, gereja mula-mula. Dan kita lihat firman menjadi satu senjata yang luar biasa ya, sekali lagi tidak hanya sekedar untuk bertahan tetapi melancarkan serangan balik. Nah, kita sudah lihat slide-slide sebelumnya ini ya. Kita simpulkan kondisi gereja mula-mula, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali ya, jemaat Kristus yang benar, yang tersungkur di hadapan Tuhan. Tetapi oleh munculnya para gnostik, ini nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dengan agama misterinya, dengan ajaran gelapnya, mencoba menyeret mereka kembali kepada gelap ya, padahal terang itu sudah datang, dan sumber terang itu Kristus sendiri sudah bersinar di hati kita, begitu ya. Jadi ini rangkuman dari pengantar di surat 1 Yohanes, juga Injil Yohanes ya. Dan kita akan lihat sempat muncul tanda tanya, keraguan akan jaminan keselamatan, terpengaruh oleh tindak tanduk para gnostik ini. Tapi dengan membawa mereka kembali kepada firman, mereka disadarkan bahwa mereka ada dalam terang ya. Ini lebih kurang terang itu ya, pengajaran firman kita sudah sering bahas. Lalu saya kemarin sempat tidak sengaja sih membuka-buka arsip lama perjalanan pengajaran firman kita di tempat ini, dan saya menemukan slide-slide lama ini yang mungkin sudah saya presentasikan entah berapa tahun yang lampau ya. Tahun-tahun pertama kita mulai pengajaran di tempat ini, tapi kita sudah punya proyektor ya, karena saya sudah bikin slide ini dan saya pelajari lagi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, langsung tersungkur di hadapan Tuhan, melihat satu kenyataan bahwa kita masih mengajarkan hal yang sama ya. Jadi dari berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, slide ini saya bikin. Tetap yang kita sampaikan adalah apa yang memang seharusnya ada dalam kekristenan yang benar ya, pengajaran firman, dan dikaitkan dengan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Yohanes pasal 14, 15, 16, roh kebenaran. Kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan sering saya ulang-ulang bahwa pemahaman terhadap pribadi Allah yang satu ini begitu kacau ya dalam praktek dan pengajaran gereja di akhir zaman ini. Nah, dari kesalahpahaman, kesalah pandangan terhadap pribadi Allah, pasti ujungnya adalah ajaran-ajaran yang salah yang menyimpang dari pribadi Allah. Itu tak terhindarkan. Makanya dalam slide sebelumnya, mengapa kita menekankan teologi proper sebagai dasar dari pengajaran apapun. Kita mau mengajarkan tentang hal apapun, memang diajarkan di dalam Alkitab, tetapi harus dibangun di atas batu karang. Jadi saya gambarkan ini sebagai gambar batu karang. Lalu kita mulai membangun
bangunan iman yang benar, kekristenan yang benar. Bata-bata ini kan kita bangun sebaris demi sebaris gitu. Nggak bisa langsung loncat ke baris ke-10. Nah dia patokannya apa? Jatuh lagi ke bawah. Jadi belajar Alkitab tuh harus seperti itu. Tapi pastikan dasarnya pribadi Allah. Makanya kita tulis teologi proper sebagai yang esensi, lalu kristologi, Kristus kenapa harus menjadi manusia dan sebagainya. Lalu pneumatologi tentang Roh Kudus penting. Ya. Allah sudah nyatakan di dalam Alkitab. Salah memahami pribadi Allah, pasti ke atasnya itu salah. Ya, barulah dibangun di atas dasar berikutnya 3 doktrin utama ya. Doktrin penciptaan, doktrin kejatuhan, lalu doktrin penebusan. Barulah yang lain dibangun gitu kan. Nah kalau pemahaman tentang Allah salah, termasuk tentang Roh Kudus itu Allah. Bukan spirit, bukan force gitu kan. Satu kekuatan di alam semesta seperti yang diajarkan Kristen-Kristen yang sudah terpengaruh ajaran lain. Dia pribadi, salah satu pribadi dari 3 pribadi Trinitas. Ya. Dan tentang Trinitas ini saya sedih melihat di YouTube saja. Masih ada pendeta hamba Tuhan mencoba menjadikan hal tentang Trinitas itu masuk akal manusia. Saya katakan tidak akan masuk akal manusia. Ya, tentang Trinitas itu. Itu adalah salah satu rahasia yang harus kita relakan dalam ketersungkuran kita menjadi milik Allah. Ulangan pasal berapa? 29 ayat 29. Yang rahasia yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia itu milik Allah. Tetapi yang memampukan kita melakukan hukum Taurat, hukum perjanjian dalam hidup kita, itu Allah bukakan. Tidak ada yang rahasia lagi di sana. Begitu ya. Nah kalau ada pendeta hamba Tuhan mencoba membuat doktrin Trinitas atau realitas kebenaran tentang Trinitas mudah bisa dipahami oleh otak manusia, itu kan menurunkan. Jadi kalau Alkitab sudah fair ya, Allah itu fair kepada kita. Aku Maha Pencipta, kamu cuma makhluk ciptaan. Walaupun aku ingin kamu mengenal aku, memiliki pengetahuan tentang aku, tetapi realitasnya akan ada hal-hal tentangku yang kamu tidak bisa jangkau. Walaupun aku bukakan, otak kamu itu tidak bisa menampungnya. Bagaikan kamu cuman cangkir kecil, lalu aku menumpahkan seisi air samudera, tetap kamu gak akan nampung gitu. Nah untuk konteks hal-hal yang demikian yang memang milik Allah, terima loh. Makanya saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pengajar, untuk hal-hal yang demikian, saya harus berani berkata, saya pun tidak paham sepenuhnya. Nah, kalau ada orang datang kepada saya pengen bertanya tentang hal Trinitas sampai masuk di akal dia, di awal langsung saya katakan, no, di akal saya saja nggak masuk. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Anda? Ini satu hal yang harus kita terima, dan sebagai hamba Tuhan bilang, saya tidak tahu. Pastinya saya tidak tahu. Bagaimana kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah bisa harmonis berjalan dengan kehendak bebas atau free will manusia? Kita menyatakannya, tapi mekanismenya, dinamikanya, cara kerjanya seperti apa, saya nggak tahu. Jangan desak saya, kalau saya boleh meminjam ekspresi John MacArthur, jangan paksa saya. Are you kidding me? I'm not God. Itu urusan Allah gitu. Dan percayalah, nanti ketemu dia mungkin kita akan bisa melihat lebih jelas. Karena Paulus katakan sekarang kita melihat samar-samar. Jadi harus ada kerendahan hati sebagai hamba Tuhan. Kan manusia dalam egonya udah naik mimbar, nggak mau kelihatan bodoh gitu kan. Jadi pertanyaan apapun disikat gitu kan, dijawab. Sampai ke hal-hal yang seharusnya memang itu misteri bagi kita. Tanda kebesaran bahwa Allah yang kita sembah memang Allah yang benar gitu. Kalau semua hal tentang Allah bisa kita pahami, ya dia bukan Allah, berarti sederajat dengan kita. Kan simple, patokan saya sederhana. Dari zamannya masih jemaat biasa seperti itu. Ya, jadi ini saya pertanyakan kepada para pendeta hamba Tuhan gitu.
memiliki kerendahan hati tidak untuk hal-hal yang demikian kita akui. Nah, untuk itu saya pun tidak paham sepenuhnya. Jadi kemarin saya melihat satu video yang judulnya saja sudah clickbait gitu kan, memancing untuk menyesatkan. Ya. Penjelasan tentang Trinitas langsung memahami sepenuhnya. Saya bilang amazing usaha manusia untuk meninggikan ego. Orang jenius pasti kayaknya. Jadi stop mengejar yang bagian Allah, fokus kepada bagian kita, apa yang sudah dibukakan bagi kita. Hidup dalam terang, apa susahnya sih gitu ya. Jadi kalau pemahaman tentang Allah ini salah, pasti ke depan tuh bukan tersungkur gitu. Itu contohnya. Tetap berusaha menjelaskan kebenaran tentang Trinitas supaya masuk di akal manusia. Nggak bisa. Bagaimana satu bisa jadi tiga? Bagaimana tiga sama dengan satu? Nggak apa-apa kita dilecehkan oleh kepercayaan lain. Wow, Allahnya nggak satu, tiga. Atau orang Kristen bingung, satu apa tiga? Nah, biarkan. Begitu ya. Karena Allah yang kita sama, Allah yang benar. Sekali lagi ke sini. Kalau pemahaman tentang Allah salah, pasti ke atasnya salah. Jadi kalau pemahaman tentang Roh Kudus salah, ya ke atasnya salah gitu. Termasuk ketika melakukan doa 10 hari, katanya doa kepenuhan Roh Kudus. Pasti salah. Kalau pemahaman tentang Roh Kudusnya salah ya, pasti salah. Dalam praktek yang salah, lalu dalam pengharapan yang salah. Nah nanti ketika merayakan pencurahan Roh Kudus pun salah gitu. Termasuk tentang bahasa roh pun salah gitu. Lalu apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan gereja setiap pribadi yang masuk ke Kristenan salah gitu. Seperti saya sering singgung, Roh Kudus diperlakukan seperti genie in the bottle gitu kan. Memenuhi keinginan kita manusia gitu kan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Padahal Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi bukan memberikan kepada kita apa yang kita ingini, tetapi memampukan kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Dalam konteks kita menundukkan sepenuhnya kehendak bebas kita kepada kehendak Allah, kan manusia naturnya tidak bisa. Jadi dalam kelahiran kembali, selain diberikan hati yang baru, roh yang baru, maka Allah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh kebenaran itu, terang itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Lebih kurang seperti itu ya. Makanya ketika dari dulu saya menggambarkan tentang Roh Kudus, bolehlah mau api, mau burung merpati memang dipakai dalam Alkitab untuk merepresentasikan Roh Kudus. Tapi jangan dilepaskan dari firman. Roh kebenaran. Bukan roh bahasa, bukan roh berkat. Kalau kita menafsirkan berkat hanya yang jasmani ya. Tapi firman kan berkat, tapi rohani. Roh kebenaran. Berikutnya saya bikin slide ini dulu nih ya. Roh Kudus adalah Allah. Jadi Roh Kudus itu sederajat dengan Allah gitu. Bapa, Anak, Roh Kudus itu sederajat, satu level. Sama-sama Allah. Jadi kalau kita berbicara Allah satu, maka tiganya adalah satu kesatuan kan, berbagi kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak yang sama, berbagi kemahakasihan yang sama, kemahakudusan yang sama, dan lain-lain atribut Allah. Mereka berbagi, tetapi dalam proyek keselamatan manusia, Anak dan Roh Kudus sukarela merendahkan diri di bawah Allah gitu kan. Nah, kemarin ada satu video dari acaranya Bapak Stephen Tong yang mengatakan bahwa doktrin predestinasi itu optional, secondary. Jadi Kristen yang benar boleh menerima doktrin predestinasi, boleh juga menolak katanya. It's okay gitu. Lalu dia tempatkan yang primer di atasnya adalah doktrin Tritunggal. Saya tidak tahu jalan pikiran orang sepintar Bapak Stephen Tong, tapi jujur kalau bagi saya bisa memahami, lebih bisa menerima doktrin Trinitas yang sekali lagi di luar jangkauan pikiran kita. Tapi paling tidak
untuk kepentingan sepanjang kita masih di dunia dalam penyembahan kita kepada Allah, saya bisa memahami doktrin Trinitas ketika itu dijelaskan dalam doktrin predestinasi. Entahlah. Kalau misalkan menerima doktrin Trinitas tapi menolak doktrin predestinasi, ya bagi saya tidak make sense gitu. Karena Trinitas itu kan bagi kita tidak terjangkau oleh pikiran kita. Tetapi Alkitab sendiri mengatakan bahwa keberadaan Allah yang tak terjangkau, tak terlihat itu nyata dalam tindakannya, dalam karyanya. Nah, maka Trinitas yang di luar jangkauan akal pikiran bagi saya tertangkap dalam karya Allah, yaitu predestinasi. Saya tidak tahu, seharusnya doktrin predestinasi itu vital gitu dalam reform teologi. Tetapi ketika Bapak Stephen Tong yang adalah dianggapkan suhunya reform teologi di Indonesia, tapi menyampingkan doktrin predestinasi, entah bagaimana ya. Tetapi sekali lagi bagi saya, realitas atau kebenaran tentang Trinitas itu justru tampak dalam karyanya, khususnya ketika Allah melakukan predestinasi, gitu ya. Jadi ini Allah. Nah, kalau jemaat berpapasan dengan mereka dari kalangan Pentakosta karismatik lalu ngobrol, mungkin dari mulut mereka katakan bahwa mereka percaya Roh Kudus itu Allah. Tapi kalau obrolannya agak meluas kemana-mana, gitu kan, aspek pelayanan, aspek ibadah di gereja, aspek kehidupan sehari-hari gitu, akan tertangkap dengan jelas bahwa mereka sebenarnya tidak percaya, tidak memahami Roh Kudus sebagai Allah. Jadi kalau kita bicara integritas, ini karena dihasilkan oleh gembala-gembala atau guru-guru mereka yang tidak memiliki integritas gitu. Nah, mungkin mereka juga nggak paham, naik mimbar tiap minggu tapi nggak paham gitu kan. Dan Alkitab memperingatkan ini. Ya, buka lagi surat 1 Timotius pasal 1 misalkan. Jadi bukan saya melemparkan penghakiman kepada mereka, tuduhan dan sebagainya. Jadi apa yang diperingatkan di dalam Alkitab sekarang sedang digenapi, gitu ya. Jadi hati-hati. Kembali ke sini ya. Ini, nah mudah-mudahan ada kelompok, ya kita termasuk di sana mudah-mudahan, yang menyambut perayaan Hari Pentakosta dalam pemahaman ini. Ya, jadi mind and heart, kan, akal budi kita memegang erat bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ya. Nah, terkait itu, ini masih bagian dari slide yang saya bikin berapa tahun yang lalu. Seperti ini ya, kita konsisten mengajarkan bahwa dalam konteks rencana keselamatan Allah bagi manusia, ini Yesus Kristus, Allah Anak dan Roh Kudus menundukkan diri secara sukarela, ya, ada subordination. Penundukan diri secara sukarela, bahkan Yesus sampai mengosongkan dirinya, jadi manusia, menderita, mati di atas salib dan seterusnya. Itu ya, ini. Jadi dalam internal Trinitas, Allah sendiri meneladankan kerendahan hati dan itu gitu. Jadi kalau kita tidak mau tunduk kepada Kristus, gimana? Kristus sendiri meneladankan. Dia dengan sukarela subordinasi, menundukkan diri kepada Bapa, padahal sama gitu, sama-sama Allah gitu. Seperti ini. Nah, Yesus yang melakukan karya pertama gitu kan, dengan puncaknya karya salib, saya selalu gambarkan sebagai pintu yang dibukakan untuk kita masuk ke dalam petualangan yang indah sebenarnya, menyenangkan di dalam terang kebenaran. Barulah Roh Kudus, Pentakosta dicurahkan sebagai bagian dari Trinitas, satu pribadi Allah yang menjamin kita hidup di dalam terang. Jadi perjalanan dalam kebenaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu, walaupun tantangannya luar biasa berat ya dalam kelemahan kita sebagai manusia. Tapi inilah ya. Nah, dalam posisi seperti inilah proyek atau program keselamatan Allah bagi manusia dijalankan.
Tetapi kita tetap memandang mereka sebagai satu kesatuan, satu Allah. Ya. Tiga pribadi dalam satu Allah. Nah ini urutan alirannya ya. Lihat urutan angkanya ya. 1, 2, 3, 4. Yang satu apa? Aliran firman. Ya. Lalu yang kedua, aliran ketaatan. Aliran firman ke bawah, ketaatan ke atas, lalu otoritas ke bawah, lalu kemuliaan ke atas. Jadi aliran firman ke bawah bersama dengan itu, kalau kita taat ya, mengalirlah aliran otoritas. Jadi otoritas orang percaya, apalagi yang naik mimbar, mengklaim kepemimpinan rohani, leaders, firman. Nah, Paulus katakan menjadi pemimpin rohani itu kan meneruskan ajaran Kristus dan meneladani Kristus gitu. Jadi Paulus katakan teladani aku. Karena aku telah meneladani Kristus gitu ya. Taat dulu ya. Aliran firman, 2 aliran ketaatan, aliran otoritas, aliran kemuliaan. Jadi kalau ini berlangsung, siklus ini berlangsung, kemuliaan hanya bagi Allah. Paulus katakan dalam ketersungkuran, aku meneruskan ajaran Kristus. Tapi tidak hanya itu, aku melakukannya dulu, aku dulu taat, aku dulu meneladani, barulah aku berhak mengajak jemaat yang Tuhan percayakan dalam bimbinganku, teladani aku gitu. Nah, kita melihat dalam pribadi-pribadi leaders rohani, leaders gereja sekarang kan tidak demikian. Gitu. Bahkan lebih dekat kepada para gnostik. Gitu. Jadi aliran ini coba dipenggal, coba diblok, coba dijegal gitu, dihalang-halangi. Lalu yang mengalir ke bawah kepada jemaat di bawah itu nanti kita lihat dalam skema gereja. Ini bukan firman Allah tapi perkataan leaders manusia. Lalu dituntut ketaatan kepada mereka. Lalu itu menjadi dianggap sebagai otoritas dalam gereja. Lalu kemuliaan bagi manusia-manusia di atas. Dalam skema piramid gitu kan. Sekali lagi ya, dalam Trinitas seperti ini Allah sendiri meneladankan seperti ini. Slide berikutnya. Nah, barulah dari Allah Trinitas tadi turun kepada gereja. Tetap ya, alirannya tetap sama, ke bawah aliran firman, taat, otoritas, kemuliaan. Kemuliaan itu ke atas loh, bukan ke saya gitu, bukan horizontal ke saya gitu. Saya hebat. Lalu dirikanlah monumen untuk memperingati kehebatan saya, kesuksesan manusia. Jangan gitu, itu gak reform banget gitu. Ya, makanya reform itu bukan label, ya, bukan tujuan akhir, tetapi aliran untuk mencari Priska Sapientia yang masih murni, yang asli, yang turun dari Allah. Gitu ya. Jadi kerja Roh Kudus di dalam dan bagi gereja. Ini Roh Kudus setelah tadi diutus ya dalam konteks nanti Pentakosta. Kan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, mati di salib, saya katakan membuka pintu, lalu dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan, dan menjadi pendoa syafaat pembela bagi kita. Lalu Roh Kudus diutus ya, bagi gereja. Ingat ya, pribadi Allah, roh kebenaran. Karena kalau kita bicara nanti rahasia itu sudah dibukakan, tidak lagi menjadi rahasia bagi kita orang yang mengasihi Tuhan, bagi kita orang yang masuk ke dalam iman Kristen yang benar, ya agennya Roh Kudus yang membuat rahasia itu dibukakan. Kita akan lihat nanti ayat-ayatnya. Begini ya, alirannya tetap sama. Nah baru kemudian di dalam gereja ini yang dipraktekkan nanti bagannya ya. Pemimpin gereja yang dipenuhi Roh Kudus, yang tersungkur di hadapan Allah, memiliki otoritas firman. Dia sudah menerima firman, menerima lalu dia sudah menaatinya. Jadi
saya meneruskan ajaran, tapi saya dulu sudah taat, gitu, sudah meneladani. Ini Paulus contoh ya. Paulus kepada Timotius, lalu Timotius kepada jemaat. Nah, saya suka ayat ini menggambarkan operasional gereja itu seharusnya seperti ini. Ngumpul hari Minggu tuh seharusnya ini yang berjalan. Saya bacakan dulu ya. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, kata Paulus kepada Timotius, di depan banyak saksi, terbuka sekarang, nggak ada main sembunyi-sembunyian, nggak ada main gelap-gelapan. Ya. Di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kalau saya berbicara di hadapan jemaat, jemaat harus sadar. Memenuhi nggak 2 syarat ini? Bisa dipercaya, sampaikan lagi firman apa adanya. Gitu. Tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, tanpa dipelintir, tanpa diputar balikan. Sampaikan apa adanya. Keras, ya. Bikin orang sakit hati, ya. Bisa nggak dipercaya? Mana? Bisa nggak dapat dipercaya? Dan menyampaikan itu dalam pengajaran. Nah, banyak orang tersinggung baru mendengar ini persyaratan Allah ditulis jelas terang benderang di dalam Alkitab. Cakap mengajar. Ini berbicara tentang orang banyak. Apalagi yang naik mimbar dan mengklaim kepemimpinan rohani. Kita sudah lihat syarat-syarat gembala di surat Timotius dan Titus ya. Cakap mengajar. Cakap mengajar ini bukan sekedar pintar berbicara. Saya selalu pakai ungkapan yang lebih tepat, memiliki firman. Karena ketika dia naik mimbar, yang ditunggu oleh Allah adalah sharing apa yang dia miliki. Bukan berspekulasi, berteori dengan menyomot satu ayat dalam Alkitab. Tidak, saya sudah miliki, saya sudah belajar, saya sudah menerima, saya sudah melakukannya. Mungkin sekurang apapun dalam kekurangan saya sebagai manusia. Lalu ketika saya naik mimbar, saya share. Dan tidak dalam posisi piramid gitu. Tapi lingkaran, dalam arti sebagaimana sering saya sampaikan kepada jemaat, mari bersama-sama membangun diri di dalam dia. Semua harus tertuju matanya kepada Kristus. Jangan sampai saya sebagai gembala menghalangi gitu. Ya. Fokus kepada Kristus, makanya saya selalu katakan kalau saya berkhotbah mengajar, uji. Kamu lihat kepada Kristus, uji. Nah, tugas saya memperlengkapi jemaat dengan kemampuan menguji yang tidak dilakukan oleh gereja-gereja zaman sekarang. Ini ya, jadi estafet ini berjalan gitu. Ini yang panah-panah kuning ini aliran firman, otoritas itu, kuasa itu dari Allah. Tidak dihalangi oleh leader. Bahkan estafet leader berjalan dengan begitu mulus dari Paulus kepada Timotius. Sekali lagi ya. Bagian ini, jemaat lihat bagian ini. Bisa dipercaya nggak? Cakap mengajar nggak? Mampu. Kalau masuk ke dalam iman Kristen yang benar, ini adalah bagian dari rencana Allah. Jadi predestinasi itu bukan cuman tertuju kepada pribadi-pribadinya, tetapi metode Allah dalam melakukannya pun Allah sudah tetapkan dan pasti jalan. Jadi dalam kekristenan yang benar seharusnya ini yang terjadi. Jemaat yang masuk ke kekristenan yang benar pasti Allah mampukan. Saya tidak perlulah. Saya sudah presentasikan teks dalam Alkitab yang mengatakan pasti mampu. Percaya nggak sih sama Allah? Roh Kudus ada di dalam kamu. Merasa sekarang tidak bisa dipercaya? Ayo bangun dirimu. Ya. Rencana Allah dalam siklus ilahi ini kita berperan di dalam. Makanya kalau kita ingat Efesus pasal 4, tugas pemimpin gereja itu. Memperlengkapi jemaat supaya terlibat aktif dalam pelayanan membangun tubuh Kristus. Jemaat-jemaat yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Makanya kan dalam teks Alkitab lain Paulus menegur ketika jemaat sudah lama jadi Kristen tapi jangankan mengajar. Doktrin-doktrin dasar aja masih harus diajari, salah terus gitu. Ya.
Kalau dilihat dari sisi waktu, seharusnya kamu sudah mengajar, kata Paulus. So why? What's wrong? Itu kan? Simpel sebenarnya kekristenan. Jangan dibikin rumit. Nah biasanya ini yang klaim posisi di sini yang bikin rumit dengan struktur piramidnya. Simpel kan? Nah ini cuma satu ayat saja saya kutip. Sebenarnya sejak perjanjian lama tuh imam tuh tugasnya demikian. Ya. Nah, barulah jemaat dipastikan bisa dipercaya dan cakap mengajar, dia akan melakukan itu. Ini kalau lihat zaman sekarang yang slide yang barusan ya prakteknya seperti ini. Jadi ini Timotius bayangkan, dan ini orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Dibangun, nggak apa sedikit demi sedikit. Semua berawal dari nol ya, nggak apa-apa mulai dari nol asal bersama dengan Kristus. Pertama saya datang di Cilengsi itu yang saya katakan di mimbar dan banyak orang tersinggung. Sulit manusia kembali ke nol, kan? Nggak apa-apa, ayo bersama-sama gitu kan. Dalam konteks gereja lokal ya, ini Roh Kudus bekerja gitu. Jadi kalau nanti memperingati pencurahan Roh Kudus Pentakosta lalu mengklaim 10 hari doa kepenuhan sudah dipenuhkan, lihat praktek ke depannya. Dalam gereja lokal seperti ini enggak gitu. Nah nanti mengklaim sudah kepenuhan lalu merayakan Pentakosta dengan segala pesta poranya, minggu depan ibadah lompat-lompat lagi gitu kan. Nggak ada pengajaran yang sehat dan sistematis lagi. Lalu kita mau melihat ada Roh Kudusnya di mana gitu. Nah, saya tarik lagi ke pernyataan saya di awal bahwa inilah hasil dari pemahaman tentang Allah yang salah. Pemahaman tentang Roh Kudus yang salah gitu. Karena bagi mereka Roh Kudus seperti itu. Padahal kalau belajar Alkitab di mana ditulis seperti itu ya. Seperti ini ya. Dalam konteks gereja lokal, nah dalam konteks rumah tangga tentu saja seperti ini. Nah mungkin gambar ini tidak terlalu tepat ya, walaupun di awal suami mengajari istri, tetapi ketika berhadapan dengan anak, mereka menjadi rekan kerja ya dalam mengajarkan kebenaran kepada anak-anak tuh, suami dan istri itu jadi partner di sana. Jadi apa? Kalau istilah kita istri terhadap suami itu rekan pewaris keselamatan. Nah itu yang kemudian coba diwariskan kepada anak-anak. Seperti ini. Tapi suami mampu seperti ini termasuk istrinya ya. Di gereja lokalnya diperlengkapi enggak oleh spiritual leadersnya. Karena dalam pengalaman pelayanan saya kan banyak bapak masuk ke dalam pernikahan menjadi bapak tidak diperlengkapi. Makanya saya katakan gereja-gereja sekarang cuma jadi jasa menikahkan. Tidak benar-benar memastikan gitu jemaatnya yang masuk ke dalam pernikahan. Aduh sakral banget pernikahan tuh ya, jangan pernah main-main di situ. Karena ini loh ada siklus, bagian dari siklus Allah yang Allah ingin genapi gitu. Keluarga seperti ini gitu. Nah, ini bagannya. Dalam gereja dulu ya, saya kasih gambaran tubuh Kristus. Kristus kepala gitu kan, tapi awalnya dari Bapa ya. Ingat lagi ke bagan internal Trinitas tadi. Nah sebagai kepala barulah lewat Roh Kudus seolah-olah jantung yang mau memompa darah mengalirkan kebenaran itu kepada seluruh anggota tubuh. Jemaat kita mau aduh cuman kuku jadi kelingking gitu kan, nggak peduli. Rohnya sama gitu kan. Makanya yang mengklaim kepemimpinan rohani seperti Paulus tidak pernah merendahkan jemaat. Nah, aku sama dengan kamu. Emang kamu punya Roh Kudus? Roh Kudusnya beda dengan Roh Kudus aku. Sama. Gitu. Kalau dalam tatanan ilahi saya sekarang ditugasi oleh Allah untuk naik mimbar mengajari, ya mengajari kamu. Karena saya tahu lebih dulu. Saya selalu katakan begitu kepada jemaat.
kelebihan saya dibanding jemaat karena saya tahu lebih dulu, belajar lebih dulu. Emang tugas saya belajar supaya bisa mengajar gitu. Ya, pemimpin gereja tuh meneruskan aliran panah kuning ini, bukan menghalangi gitu kepada jemaat, memperlengkapi. Nah ini tentang Roh Kudus sebagai roh kebenaran, sebagai agen gitu kan, yang mengalirkan pikiran dan perasaan Kristus kan gitu kan dalam Filipi. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam diri Kristus. Nah, lewat belajar, roh kebenaran lah yang bekerja di situ. Jadi roh baru kita yang kita dapatkan dari Allah ketika kita dilahirkan kembali itu bekerja samanya dengan Roh Kudus. Gitu. Nah, kalau rohnya belum dibaharui, belum dilahirkan kembali, ya nggak ada. Roh barunya nggak ada gitu yang bisa menerima kebenaran. Lalu Roh Kudusnya pun nggak ada yang bisa mengajarkan. Seperti itu ya, orang buta. Dalam tubuh Kristus seperti itu. Nah, alirannya tetap sama. Aliran firman, ketaatan, otoritas, kemuliaan. Selalu kemuliaan itu mengalir ke atas. Lalu kita dapat kemuliaan dari mana? Saya tanya gimana? Ini sudah sering saya ajarkan. Lalu kita kemuliaannya dari mana? Nah, sedangkan ujung perjalanan kita dimuliakan. Ada yang bisa jawab? Dari mana kita dapat kemuliaan? Enggak nyuri kemuliaan Allah. Punya Allah kembalikan. Akan kita ada di dalam Kristus. Bersama Kristus ada di dalam Allah. Ketika Allah dimuliakan, share-lah. Kita merasakan dan kita bisa menangis dalam ketersungkuran. Mungkin saat kita melakukan saat teduh tengah malam, belajar firman lalu berdoa. Ini kemuliaan yang saya rasakan di dalam Allah. Biar kemuliaannya bagi Allah. Tapi kan leader sekarang ini. Untuk apa sih bangun monumen? Coba saya tanya jemaat. Ketika manusia membangun monumen, yang diperingati siapa? Allah apa manusia? Manusia. Jemaat udah pintar. Merayakan Allah tidak perlu bangun monumen. Beritakan firman. Walaupun saya sengsara, beritakan firman. Walaupun tantangannya berat, beritakan firman. Itu loh peringatan bagi Allah. Tapi kalau sudah membangun monumen fisik, siapa yang ingin diperingati di sana? Hati-hati. Hati-hati. Ya, apa yang kurang jelas dari sini? Ini konteks gereja ya. Kalau konteks keluarga bagaimana? Saya ganti gambarnya rumah. Masih sumbernya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, lalu Roh Kudus. Suami, istri, anak-anak. Nah nanti dalam pengajaran, istri sinilah jadi partner suami dalam mengajarkan kebenaran kepada anak. Ingat loh, hanya iman yang benar, hanya manusia yang ada dalam iman yang benar yang memiliki akses penuh ke karya salib Kristus. Jadi dia akan masih berbuat dosa. Nah nanti kita bahas di surat 1 Yohanes ini ya. Tapi saya kasih pengantarnya dulu. Jangan berharap anak-anak kita karena sudah dibaptis suci. Sampai akhir hidupnya enggak, akan melakukan dosa gitu. Nah kita concern enggak bagaimana dosa yang masih akan dilakukan anak kita aja orang tua masih melakukan dosa kan selama masih hidup di dunia. Ini punya akses ke karya salib Kristus. Kalau dia tidak berjalan dalam iman Kristen yang benar. Jadi saya mengajak orang tua tuh berpikir, coba yang jasmani kesampingkan dulu sebentar. Yang rohani loh, hati-hati loh. Bicara surga neraka tuh kan main-main. Gitu. Nah kami sudah punya anak. Nah saat ini mungkin ada dalam bimbingan orang tua. Tapi satu saat harus kami lepas gitu. Dan di usia 9 pun baru mau, Juni nanti akhir Juni. Dia sudah belajar banyak hal yang mungkin menurut ukuran kita atau zaman kita masih seusia dia belum kepikiran usia sebegitu. Pacar, love gitu yang romance. Tapi kan dalam perkembangan zaman seperti ini kita tidak bisa larang-larang dan kita tidak bisa
bilang kepada dia nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Harus ada explanation. Let us reason together. Nah kalau kita mau mengajarkan kebenaran dari Alkitab selalu dihalangi Allah dan masih kecil tuh belum waktunya. Lihat iblis sudah bekerja lebih dulu. Apalagi nanti ikut-ikutan nonton drama Korea gitu. Lalu dia belajar tentang relation ini apa? Laki-laki dan perempuan, bukan dari firman, justru dari drakor dulu, dari cici-cici atau koko-kokonya yang dapat ajaran dari drakor, bukan dari gereja gitu. Siklusnya akan berjalan gitu. Lalu kita mencuek. Nah kalau kita sekedar bilang ke dia nggak boleh gitu, masih kecil, entahlah anak yang lain, tapi untuk kasus anak kami harus ada reason gitu. Dan ketika saya menjelaskan, saya berusaha patokan saya firman. Banyak yang harus disiapkan untuk masuk ke dalam itu gitu. Dan Allah desain memang bukan bagi anak-anak itu gitu. Bahkan mungkin teenager juga jangan dulu lah gitu. Benar-benar matang karena dalam konteks Alkitabiah pacaran itu untuk menikah. Nah kalau di zaman sekarang manusia pacaran kan coba-coba main-main. Padahal orang Kristen benar ketika pacaran dia mindsetnya menikah gitu. Bukan coba-coba, apalagi diwarnai dengan seks bebas, mainan dijauhkan Tuhan. Tidak gitu. Jadi jaga kesucian keperawanan kita secara rohani ya. Nah sekarang kan, apalagi dengan pengaruh film Hollywood, drama Korea. Nah kalau misalkan suami istri gak memiliki hikmat ilahi, aliran firman ditolak gitu kan, gak taat, gak ada otoritas. Nah, suami aja dilawan gitu, misalkan contoh. Nah, gembala dilawan gitu dari bagian sebelumnya, nggak bisa kan? Atau kebalikannya, alurnya salah tapi kebalikannya, karena gerejanya gereja palsu, lalu leadersnya, imamnya tidak memperlengkapi mereka yang akan masuk ke dalam pernikahan. Jadi saya sudah mengulang-ulang berapa puluh kali tentang siklus ini ya. Makanya ketika Hosea 4 ayat 6 memperingatkan, umatku binasa karena menolak pengenalan akan aku gitu kan. Karena tidak mengenal aku, kamu menolak pengenalan aku dan kamu melupakan pengajaranku. Itu lanjutannya itu yang ngeri. Kalau menyangkut pribadi dia yang memang menolak, it's okay gitu, fair. Tetapi anak-anakmu, anak cucumu. Kenapa? Bukan Allah jahat gitu, tapi kita melihat memang cara kerja iblis begitu gitu. Kalau sudah dari atas, dari pemimpin gereja salah, tidak memperlengkapi jemaat yang akan masuk ke dalam pernikahan, lalu di sini juga salah, lalu apa yang akan mereka wariskan kepada anak-anak mereka? Dalam konteks itulah Hosea 4 ayat 6 menjadi perjanjian baru. Relate, make sense gitu. Bukan Allah, loh kok orang tuanya yang salah, anaknya dibawa-bawa? Bukan. Kalau belajar Alkitab sehat sistematis itu gak akan nangkap seperti itu. Tapi kita sudah belajar kalau alur yang benar, dinamika ilahi yang benar disalahi oleh gereja dengan imam-imam, leader-leader yang salah. Lihat turunan ke bawahnya. Kan kacau lah. Nah kalau ini berlangsung 10, 20, 30 tahun, bahkan 100, 200 tahun, kebayang nggak ratusan tahun kemudian hasil yang dilihat seperti apa? Inilah yang kita lihat sekarang hasil dari munculnya gerakan Pantekosta di awal abad ke-20. Jadi seperti bola salju. Kelereng aja dari puncak digelindingkan. Oh, makin ke bawah makin besar. Ya. Seperti ini. Ini ada ayat-ayatnya saya cantumkan, saya tidak akan bahas. Ya. Nah, kita akan fokus lagi ke bahasan kita tentang para gnostik ini ya dan cara untuk melawan mereka. Jadi ketika jemaat datang kepada Yohanes konseling, gimana nih muncul si itu tuh sejak gabung gereja kita tuh bikin saya meragukan jaminan atau kepastian keselamatan. Wah, para gnostik ini dengan urapan khusus, pengetahuan khusus. Saya kemarin diajak ke surga. Aduh, saya tidak usah cerita banyak deh. Karena ini yang menjadi tren sekarang.
Waduh. Lalu Yohanes menuliskan surat ini, membawa mereka kembali kepada firman. Kita akan bacakan lagi, perhatikan baik-baik 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Judul perikopnya di Alkitab saya, Walking in the Light, berjalan di dalam terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini span-nya ke belakang dan ke depan. Amini loh. Kita masih berbuat dosa, bahkan masih akan berbuat dosa ke depan. Bukan dosa yang disengaja, bukan dosa yang direncanakan, diniatkan, bukan dosa yang dibiarkan menjadi kebiasaan, tetapi lahir dari tubuh ini masih ikut hukum-hukum dosa, kata Paulus. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ini orang percaya ya konteksnya. Yohanes menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah tersungkur di hadapan Allah. Mereka masih berbuat dosa selama hidup di dunia ini. Ya. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Realitas kebenaran masih di dunia ya masih berdosa. Sempurnanya nanti lo ketemu Yesus. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ini pentingnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana? Masih berdosa kita, tapi kalau kita mengaku, minta ampun, Dia akan mengampuni. Kenapa? Karena kita punya akses penuh kepada karya salib Kristus. Ini yang saya katakan dosa masa depan kita. Bukan disengaja ya. Karena Yohanes bilang ini karya salib Kristus kuasa mengampuninya ke belakang dan ke depan. Nah saya sengaja aja berbuat dosa. Tidak ya. Saya jamin deh orang percaya benar tidak akan dengan sengaja gitu, berbuat dosa. Dan itu akan membuat hatinya remuk ketika dia berbuat dosa. Sehingga buru-buru dia tersungkur di hadapan Allah. Ya, ayat 9 saya ulangi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi ketika saya sampaikan salah, lalu orang Kristen tersinggung, ini masuk ke dalam kelompok ayat yang ke-10. Gak mau dibenerin, gak mau dibilang salah. Salah. Kamu menghakimi saya berdosa. Ya memang. Nah kalau itu disangkal dengan ketersinggungan, kemarahan, lalu dan sebagainya. Kita sedang membuat Allah pendusta. Orang dia sudah menuliskan di dalam firman-Nya. Kita masih berbuat dosa. Tapi kalau kita hidup atau menjalani iman Kristen yang benar dalam ketersungkuran, kita akuilah itu emang realitas kok. Dari pengalaman pun meneguhkan bahwa kita masih berbuat dosa. Tapi kan di sini justru kebanyakan orang Kristen masuk ke dalam keraguan akan jaminan keselamatan. Jadi kalau saya simak acara-acara question and answer yang dilakukan gereja-gereja besar seperti John MacArthur, R.C. Sproul, pertanyaan ini selalu muncul gitu. Jemaat yang bertanya, Pak John, saya yakin dengan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Tapi kemarin saya berbuat ini, saya berbuat dosa ini. Apakah saya masih selamat? Gitu. Ya, selalu muncul gitu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan saya jamin ini pengalaman kita bersama. Gitu. Lalu bagaimana gitu? Karena mau tidak mau, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, seringkali ini membawa kita kepada keraguan. Jangan-jangan saya belum dilahirkan kembali. Jangan-jangan saya bukan orang pilihan Tuhan. Gitu ya. Nah, sekali lagi jawabannya itu ada di firman. Salah satunya Yohanes lewat suratnya.
Justru bahwa kita mengakui kita masih berdosa, kita meletakkan Allah dalam terang. Kita menganggap dia benar, bukan pendusta. Allah sendiri bilang, selama belum bertemu dengan Kristus saya masih berbuat dosa. Itu ya, yang penting bukan dosa disengaja. Karena Allah tuh bekerja pakai dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bukan robot kan. Jadi kalau ada seseorang berbuat dosa, Allah terus bekerja gitu. Nah, untuk konteks orang yang ada dalam iman Kristen yang benar, efek dari dosa yang dia lakukan tidak membuat dia semakin jauh, tapi akan membuat dia remuk hati lalu berbalik dan dikatakan di ayat sebelumnya, ia setia dan adil kok. Dan orang ini ada dalam iman Kristen yang benar, sudah dilahirkan kembali, dia punya akses kepada karya salib Kristus, ya itulah dosa itulah yang termasuk ditanggung Kristus di atas salib. Clear gitu. Dan Yesus sendiri sebagai pembela kita di sebelah kanan Allah Bapa, ketika iblis mencoba mendakwa kita, dan Bapa langsung tahu. Yesus katakan, nah ini dosa ini yang kemarin saya tanggung di salib. Begitu ya, clear. Nah, ketika kita lari ke firman, maka keraguan itu disirnakan gitu. Kita mendapatkan lagi peneguhan akan keselamatan kita ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke ayat per ayat ya, dari berapa ayat nih? 5 sampai 10, 6 ayat ini ya. Ini akan kita jalani, sekali lagi bekal bagi kita untuk menghadapi para gnostik ini ya. Karena modus operandi iblis lewat gereja palsu, guru-guru palsu ya mengulang. Ya. Tidak inovatif banget sih iblis. Ya tujuannya cuma menipu. Memang menipu. Bisa inovasi bagaimana cara orang menipu? Mungkin alatnya makin canggih, tapi kan modus operandinya gitu-gitu aja. Nah sekali lagi para gnostik ini menggambarkan, waduh, leader-leader palsu yang kita lihat bertebaran di sekeliling kita mengklaim kepemimpinan rohani, tapi Tuhan gak utus mereka, gak ada otoritas firman ya. Kita akan bahas untuk membekali kita, jangan sampai keberadaan mereka membuat kita meragukan jaminan keselamatan kita. Mulai dari ayat yang pertama. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes katakan, inilah berita. Kami terima dari Dia, kami dengar dari Dia, kami teruskan kepada kamu. Simpel saja ya kekristenan atau leadership dalam kekristenan yang benar. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, kalau kita belajar Alkitab secara sehat sistematis, inilah pengertian terang menurut Alkitab. Yang pertama, kekudusan absolut dan kemurnian moral. Saya tambahkan kata absolut. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekudusan, ya absolut lah. Kalau berbicara tentang Allah, ya. Keberbedaan, keterpisahan antara Allah Sang Maha Pencipta dengan kita yang cuma makhluk ciptaan gitu. Ada jarak tak terhingga, infinite di sana. Jadi ini mencakup kekudusan gitu. Mengapa Allah kudus? Mengapa Dia beda dengan kita? Karena Dia terpisah dari kita. Lain sama sekali. Tidak bisa disamakan sedikit pun gitu, dari kita ya. Jadi kalau Allah di sini, lalu manusia di sini, ini ada jarak tak terhingga gitu. Ini kekudusan. Makanya nggak perlu sebenarnya ditulis absolut di situ, tapi tidak apa-apa. Menegaskan. Ya, nomor 1 kekudusan absolut dan kemurnian moral. Apa kita sudah belajar dalam pelajaran yang lalu tentang kemurnian moral Allah? Kemurnian moral. Apa? Bahasa lainnya? Moral excellent. Atau dalam bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia apa? Bukan kebaikan, tapi kebajikan. Jadi
kebaikan yang dilandasi oleh kebenaran. Kebenarannya itu loh. Truth, justice yang penting. Itulah moral Allah. Berbeda dengan moral manusia. Ya, kekudusan absolut dan kemurnian moral. Pure. Nah inilah yang kita kejar. Prisca sapientia. Segala sesuatu yang masih murni. Nah ada ayat-ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 5, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saya tidak bacakan ayat lengkapnya ya, untuk menghemat waktu, tapi saya beri catatan, silakan nanti buka sendiri di rumah. Lalu yang ke B, Yakobus 1 ayat 17, sumber terang yang kekal. C, 2 Petrus 1 ayat 5, standar moral tertinggi, kebajikan, kebenaran, moral excellence, yang terimpartasi kepada kesalehan umat pilihannya dalam iman dan pengetahuan akan kebenaran. Jadi standar moral Allah yang maha tinggi ini terimpartasi kepada kita lewat pengajaran firman, lewat pengetahuan atau pengenalan di di surat Petrus ini ditulis dalam Alkitab Bahasa Indonesia pengenalan. Oleh pengenalan akan dialah kita dimampukan hidup saleh. Hidup saleh itu apa? Sebisa mungkin kita mengejar standar moral Allah. Bukan moralitas manusia dan dunia ya. Kalau kata pengkhotbah lama, saya lupa namanya. Tapi saya simpan itu perkataannya. Dia bilang begini. Moral dunia, moral manusia hanya menghindarkan manusia dari penjara. Tetapi tidak mampu menghindarkan manusia dari api neraka. Hanya moral Allah yang mampu menghindarkan manusia dari api neraka. Kebenaran dasarnya, ya. Nah, dalam hidup kita mencoba meniru itu. Kan godliness itu kan yang disebut kesalehan itu kan godliness. Godliness itu apa? Pelajaran kita yang lalu. Godlikeness. Coba meniru. Dalam konteks kita tentu saja bagaimana Allah itu sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Maka godlikeness menjadi Christ likeness. Serupa dengan Kristus. Itu kan. Supaya kita semakin tidak serupa dengan dunia. Nah itu hanya bisa terjadi oleh pengenalan akan dia. Itu kata Petrus ya dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan seterusnya. Silakan baca lebih lengkap. Itulah anugerah, itulah karunia rohani yang diberikan kepada kita dalam iman Kristen yang benar. Ya kalau tidak berbentuk alphard manusia sekarang nggak mau. Padahal ini jauh lebih berharga. Karena ini yang memampukan kita saleh, godliness, God-likeness, Christ-likeness. Tidak serupa dengan dunia. Itu target kita dalam kehidupan di dunia ini. Gitu ya. Lalu yang kedua, kita masih berbicara terang. Pengertian terang dalam Alkitab itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran dan pencerahan rohani, ya, spiritual illumination. Ayat-ayatnya dulu ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi keberadaan Allah sebagai terang dalam kehidupan kita sebagai umat terang itu nyata gitu. Kita mau menjalani jalan ini, ngambil dulu apanya? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau menjalani jalan ini, ditawari oleh dunia jalan ini. Nanti dulu, terangnya dulu. Boleh nggak? Benar nggak menurut Allah? Kita mau melangkahkan kaki, pastikan pelita menerangi gitu kan. Itu loh. Jadi ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu untuk dijalani, dipraktekkan, bukan teori gitu. Jadi kebenaran dan pencerahan rohani. Jadi ketika Allah berkata dia kebenaran, dalam umat pilihannya yang sudah dilahirkan kembali, itu memberikan pencerahan. Begitu kan. Penerangan, pencerahan itu kan penerangan. Lebih simpel. Ini ketika berjalan tuh tidak lagi ngikutin maunya saya. Apalagi oleh tawaran dunia. Waduh, hati-hati, takut salah. Takut salah saya. Memang sih tawaran dunia menggiurkan dan saya pengen, jujur saya pengen. Nah dalam banyak kasus jangan kira saya malaikat gitu. Zero temptation. Enggak. Seringkali tawaran dunia tuh pengen.
Tapi takut akan Allahnya itu lebih besar. Takut salah. Pastikan dulu terang dan pelitanya ada. Begitu ya. Itu namanya hidup kita sudah mengalami pencerahan, penerangan, iluminasi. Nah, buat apa mengklaim Allah terang kalau hidup kita gelap? Tidak ya. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, coba jemaat bayangkan bagaimana kita bisa mengklaim firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku kalau diajak belajar aja nggak mau. Firman aja alergi gitu, dianggap sesuatu yang bisa dikesampingkan semau kita. Bagaimana? Pasti orang yang alergi terhadap pengajaran, yang menganggap rendah firman tuh ya dia ikutin jalan seenaknya. Diajari oleh drakor ya dia ikuti. Gitu. Yang penting saya mau nggak gitu, berkenan nggak, sesuai selera saya nggak gitu. Maka kita lihat orang-orang Kristen yang bertindak seperti itu. Dia belum mengalami pencerahan rohani. Katanya firman itu teori, ya enggak. Menurut ayat-ayat Alkitab ini, kalau kita sudah mengalami illumination, Roh Kudus ya perannya. Firman itu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Lalu 2 Korintus B-nya ya, 2 Korintus 4 ayat 6. Terang yang bercahaya dalam hati orang percaya oleh pengetahuan akan Kristus. Ini yang saya katakan terang mula-mula. Jadi Yesus sendiri, sang terang itu bersinar dalam hati kita, lalu membuat kita mengejar terang-terang yang lain. Karena masih banyak nih kamar-kamar yang gelap. Aspek kehidupan inilah, pergaulan, studi, usaha. Kalau yang sudah menikah, pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi awal dulu, Yesusnya masuk dulu, bersinar dulu di hati kita. Itu ya, yang dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 6 yang saya katakan terang mula-mula. Percaya mula-mula. Lalu mulailah kita bergerak, belajar, lalu percaya lagi. Alkitab, pengetahuan firman mengajarkan sesuatu yang baru bagi kita, percaya lagi. Oh, ternyata dulu saya menjalani hidup pujian penyembahan saya salah. Saya lompat-lompat di dalam gereja, padahal katanya ruang Maha Kudus. Masa di hadapan Allah Maha Kudus saya malah lompat-lompat gitu kan. Lalu kita percaya kepada ajaran baru. Loh, tokoh-tokoh Alkitab tersungkur ketika berhadapan dengan Allah Maha Kudus, begitu kan. Kita menerima itu, lalu kita mendapat pencerahan, lalu itu dijadikan apa? Kata Mazmur, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi murid-murid saya setelah menjalani pengajaran firman beberapa tahun, kan mereka sendiri ambil keputusan. Jadi kalau ada gereja yang mempraktekkan pujian penyembahan aneh-aneh, pada nih, contohnya lompat-lompat, steer away, saya hindari. Bukan saya yang kalau ada pendemo tuh diarahkan untuk jadi negatif itu apa namanya? Provokasi. Bukan saya yang memprovokasi, tapi saya ajari mereka yang benar sehingga firman itu bagi mereka menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Sehingga ya percaya dalam hidup mereka. Wah, padahal ini sekarang kalau saya mau ke gereja, misalkan terus gereja mempraktekkan sikiara baraba, saya steer away itu hindari gitu, menyingkir. Itu yang begitu-begitu mereka sekarang ambil keputusan sendiri. Saya dulu merokok, saya tidak lagi. Oh, saya tidak pernah bilang merokok dosa, saya tidak pernah mengajari merokok dosa. Jadi ada hal-hal yang begitu dalam praktek kehidupan tuh nggak harus semua tanya gembala. Saya selalu ngobrol dengan ibu gembala istri saya. Sudah aja. Dia kalau sudah menempatkan terang firman itu sebagai otoritas tertinggi, lalu lewat Roh Kudus terang itu memberikan pencerahan spiritual illumination, dia akan tahu sendiri. Loh, mengapa berhenti merokok, Pak? Aduh, gimana ya? Udah, dia berdesain sendiri gitu. Apa saya pernah bilang merokok dosa? Enggak, apalagi nggak pernah mengajarkan itu. Yang pada diajarkan adalah ya, ada banyak nanti dalam praktek hidup nggak usah nanya saya. Walaupun nanya saya jawab gitu. Tapi seringkali jawaban saya itu ya itu gitu. Saya sering ngobrol dengan istri, kesulitan saya ketika ketemu orang Kristen bertanya tuh,
nanyanya di sini misalkan. Dia pengennya jawaban instan gitu. Nggak bisa. Saya bilang, saya mengukur dulu pengetahuan firman kamu sampai level mana. Bisa jadi harus turun dulu. Yang ini dulu saya jelaskan. Yang ini belum nyampe, turun lagi. Saya harus nerangkan dulu yang ini. Yang ini juga belum nyampe, begitu. Nah biasanya nih yang Kristen-Kristen instan ini nggak mau. Nah kalau yang sudah saya didik dari bawah, contoh saya tadi pakai murid-murid saya yang sudah dari 2017 mengikuti pengajaran firman yang sehat. Ketika dia menemui ini dalam hidupnya, perlu bertanya nggak? Malah dia bersaksi, padahal ini saya tidak merokok lagi. Dia sudah punya jawabannya gitu. Begitu ya. Seperti itu kurang lebih. Peran pencerahan rohani dalam hidup kita. Ya, sekarang yang ketiga, masih berbicara tentang terang. Menurut Alkitab, menurut Allah sendiri, terang adalah pewahyuan di dalam dan oleh Yesus Kristus ya. Jadi sudah dibukakan. Rahasia berabad-abad itu sudah dibukakan. Ayat-ayatnya, Yohanes 8 ayat 12. Karena Yesus adalah terang, maka pengikutnya tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. B. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Di dalam Yesus adalah hidup yang menjadi terang bagi manusia yang tak terkalahkan oleh kegelapan. Kalau kita punya terang, gelap menyingkir. Saya selalu kasih gambaran, ruangan gelap, coba nyalakan lilin, kecil saja. Apakah bisa gelap menguasai terang? Tidak bisa. Ketika lilin kecil itu nyala, terang nyingkir. Ya paling tidak sesuai dengan kemampuan lilin kecil itu. Tidak tiba-tiba, gitu. Lilin dinyalakan, mati lagi gitu. Diterkam oleh terang. Pernah nggak lihat kejadian itu? Wah, bakal menjadi satu fenomena yang heboh di dunia sains. Wah, ada terang diterkam gelap. Nggak ada. Jadi dari realitas sehari-hari saja kita memahami bahwa Yesus adalah terang. Maka pengikut-pengikutnya yang hidup di dalam dia memiliki terang dan tidak mungkin lagi berjalan dalam kegelapan. Jadi yang penting kita pastikan aja kita menyala, kan demikian. Akulah terang dunia, kamulah terang dunia. Jangan taruh di bawah gantang, kata Yesus. Ya kalau Kristennya benar nggak mungkin ditaruh di bawah gantang, ya percuma dong terangnya. Jadi terang itu tidak akan kegelapan itu tidak akan mengalahkan terang kecuali kita menaruh terangnya di bawah gantang. Terus buat apa dinyalakan kalau kamu mau tutupi? Yesus sedang menyindir orang-orang Yahudi yang mengklaim keturunan Abraham, tapi tidak pernah memiliki hati dan iman seperti Abraham. Ya tuh. Nah, kalau di zaman perjanjian baru Yesus katakan, kamu terang dunia. City on the hill, kota di atas bukit, menerangi sekelilingnya. Tapi kalau kamu masih taruh di bawah gantang, hati-hati. Munafik ya, tidak punya integritas. Yang keempat, ya tidak terkalahkan ya, sekali lagi. Gak mungkin gelap itu mengalahkan terang. Kalau kita masih dikalahkan kegelapan, bahkan hidup di dalam kegelapan, ya memang selera kamu masih yang gelap-gelap begitu ya. Lalu yang keempat, hidup di dalam terang. 1 Tesalonika 5 ayat 5, kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Jangan berperilaku seperti anak-anak kegelapan, anak-anak malam. Jadi integritas kita diuji di sana. Jati diri kita berani nggak kita nyatakan gitu. Ya, saya terangkan sebagai integritas. Apa yang ada di dalam keluarkan itu. Nah kalau di dalam kamu terang, kamu akan menyala di tengah-tengah kegelapan. Kamu akan menjauhi kegelapan, mengalahkan kegelapan. B. Efesus 5 ayat 8. Dulu kita adalah kegelapan. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan, maka kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya, itulah pengertian terang dalam Alkitab. Saya rangkum dalam 4 poin ini. Jadi ketika berbicara terang,
inilah gitu. Nah, kita akan lihat bahwa 1-4 ini mewakili sebenarnya apa yang sudah kita pelajari selama ini. Tapi akan saya jelaskan minggu depan ya. Kita masih baru di ayat pertama ya, ayat yang kelima. Kita masih punya 5 ayat yang lain. Inilah perjalanan kita di dalam terang. Dan ketika kita menjalaninya dalam ketersungkuran, walaupun ada hal-hal yang sempat membuat kita goyah akan keyakinan jaminan keselamatan kita akan dikembalikan kepada track. Ya, bahwa katakanlah kesalahan yang kita lakukan akibat kelemahan kita sebagai manusia itu bagian dari perjalanan kamu di dalam terang. Asal ketika pada hari kamu melakukan kesalahan itu, hati kamu hancur oleh penyesalan. Lalu kamu menindaklanjutinya dengan tersungkur di hadapan Allah dan minta ampun. Ya, dan kalau saya mau bersaksi, masih saya alami gitu kan. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Kalau kita ada dalam iman Kristen yang benar, kita punya akses penuh kepada kuasa pengampunan salib Kristus. Tapi kita menangis di hadapan Allah karena oleh dosa yang kembali saya lakukan hari ini, oleh itulah Yesus 2000 tahun yang lalu menderita di salib. Jemaat pelajari ulang di rumah, renungkan, dan biarlah kebenaran firman ini yang membersamai kita dalam perjalanan kita di dalam terang, walking in the light. Karena Allah adalah terang. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri, Ibu Gembala berdoa untuk kebenaran firman. Kita tutup ibadah kita. Haleluya.